Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci dengan NIM L02121064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik rehabilitasi mangrove. Yang pertama, mengapa mangrove penting untuk lingkungan dan berkelanjutan terhadap ekosistem. Di mana mangrove ini penting karena melindungi pantai dari erosi, menyediakan habitat untuk berbagai spesies, menyimpan karbon, menyaring air, serta mendukung keanekaragaman hayati. Semua ini menjadikan mangrove untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir secara berkelanjutan secara keseluruhan. Yang kedua, faktor-faktor yang mengancam ekosistem mangrove, yaitu ancaman terhadap ekosistem mangrove terhadap penerbangan atau konversi lahan, pencemaran air tanah yang perubahan iklim, pemanfaatan tidak berkelanjutan seperti penangkapan ikan yang berlebihan, instruksi air laut, serta lahan untuk kegiatan non-ekologis. Semua ini mengancam keberlangsungan mangrove dan memerlukan upaya konservasi yang serius atau rehabilitasi yang serius. Teknik rehabilitasi mangrove yang pertama melibatkan pemilihan lokasi yang sesuai. Yang kedua, persiapan lahan. Yang ketiga, pemilihan spesies mangrove yang tepat. Dan keempat, penanaman bibit dengan jarak yang sesuai. Dan yang kelima, melihara bibit teratur dan pemantauan perkembangan. Di mana pemilihan lokasi yang sesuai, memilih lokasi yang cocok untuk rehabilitasi mangrove dapat memperhitungkan faktor seperti keberadaan sedimen yang cukup, ketersediaan air tawar, dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mangrove. Yang kedua, persiapan lahan, di mana persiapan lahan ini melibatkan penghilangan hambatan fisik seperti sampah, puing-puing, persiapan struktur fisik tanah yang memungkinkan penanaman mangrove kembali. Dan yang ketiga, pemilihan spesies mangrove yang tepat, di mana pemilihan spesies mangrove yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan ekosistem sangat penting untuk keberhasilan rehabilitasi, di mana spesies yang dipilih mampu bertahan dan tumbuh yang dengan baik di lokasi yang dituju. Selanjutnya, penanaman bibit dengan jarak yang sesuai. Penanaman bibit mangrove harus dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Jarak yang tepat antara bibit mangrove membantu mengurangi persaingan untuk sumber daya dan memfasilitasi akses cahaya matahari dan nutrisi yang cukup. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan meliputi konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan berkelanjutan ekosistem, keterlibatan masyarakat lokal dalam pemeliharaan dan pelaksanaan, serta menggunakan teknik yang ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan mematuhi langkah-langkah dari prinsip-prinsip ini, proses pemulihan mangrove yang rusak dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk merawat area mangrove agar tetap produktif dan berkelanjutan, penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dengan meminimalkan aktivitas manusia yang merusak seperti pembalakan ilegal, pencemaran limbah, serta langkah-langkah meliputi pengawasan terhadap pertama, penangkapan ikan yang berlebihan, kedua, penanaman kembali mangrove yang hilang atau memelihara keberagaman spesies, yang ketiga, serta memperdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam konservasi dan pengelolaan wilayah mangrove. Pemantauan terus-menerus terhadap kondisi lingkungan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat terus-menerus menjadi langkah untuk rehabilitasi mangrove. Status studi sukses dalam rehabilitasi mangrove mencakup pertama, peningkatan luas dan kepadatan mangrove, yang kedua, pemulihan fungsi ekosistem
ekosistem, dan yang ketiga peningkatan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi mangrove tergantung pada pemilihan spesies yang tepat, teknik penanaman yang sesuai, pemeliharaan yang teratur, keterlibatan masyarakat lokal, serta dukungan keberhasilan rehabilitasi mangrove tersebut. Pentingnya melibatkan masyarakat lokal, di mana melibatkan masyarakat lokal dalam upaya restorasi mangrove adalah kunci keberhasilan mereka memilih pengetahuan lokal yang berharga, dukungan sosial yang diperlukan, dan rasa memiliki yang kuat terhadap lingkungan mereka. Dengan keterlibatan aktif mereka dalam proyek rehabilitasi ini tidak hanya lebih efektif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, menjaga kelestarian ekosistem mangrove dan meningkatkan kesejahteraan komunitas setempat. Sejauh ini dapat dilihat bahwa rehabilitasi mangrove jauh di bawah target pemerintah. Peta Mangrove Nasional tahun 2001 mencatat total luas hutan mangrove yang di Indonesia 3,36 juta hektar atau 20% dari seluruh ekosistem mangrove di dunia. Rehabilitasi hutan mangrove di Indonesia dinilai lambang. Badan Restorasi Gambut dan Masyarakat dan Mangrove mencatat ekosistem mangrove seluas 6.037.000 hektar telah kritis. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.